Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan kisah novel dari Menantu Terbengkalai Ternyata Seorang Miliarder. Buat kalian yang baru mampir di channel kecil ini, jangan lupa untuk dukung terus dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Selamat membaca dan mendengarkan. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 686. Temukan identitas asli Huang Cuing. Zaman sekarang, tidak hanya pria tua yang mempertahankan mahasiswi berusia 20 tahun, wanita kaya juga menyukai yang lebih muda. Elva Xiao di industri hiburan dan Wendy Deng di industri keuangan kini sedang mencari pacar yang 10 tahun lebih muda dari mereka. Begitu anak laki-laki ini masuk, Huang Cuing jatuh cinta padanya karena dia telah hidup dalam lingkaran hitam sejak dia masih kecil. Pada usia 18 tahun, dia belum pernah bertemu dengan orang yang begitu cerdas dan tampan seusianya. Seperti kata pepatah, semakin Anda kekurangan sesuatu, Anda akan semakin menginginkannya. Anak ini sangat cocok dengan selera Huang Cuing. Pasangan muda itu pergi ke konter dengan gembira tetapi sedikit gugup. Sepertinya ini adalah pertama kalinya bagi mereka. Sebelum mereka berdua mencapai konter, seorang wanita jangkung, kuat, dan cantik memukau berdiri di depan mereka. Itu adalah Cintia Yandra. Ah, keduanya terkejut. Melihat kecantikan Cintia Yandra, gadis itu mengira dia tidak mempunyai niat buruk dan bertanya dengan suara rendah. "Kakak, apa yang terjadi?" Huang Cuing mengerutkan kening dan memandang mereka berdua. Apa yang terjadi? Berapa umur kalian berdua hingga datang ke hotel untuk memesan kamar? Apakah kalian sudah dewasa? Anak laki-laki itu berkata, umurku 18,5 tahun. Aku sudah menjadi dewasa sejak lama. Gadis itu dengan takut-takut berkata, aku berumur 18 bulan lalu. Bentak. Saya melihat Huang Cuing menampar wajah merah muda gadis berusia 18 tahun itu. Kamu baru saja menjadi dewasa selama 1 bulan. Dan kamu tidak sabar untuk tidur dengan seorang pria? Apakah kamu menyebalkan? Apakah ini yang kamu pelajari setelah belajar selama bertahun-tahun? Di usia yang begitu muda, kamu tidak tahu cara belajar yang giat dan hanya tahu cara jatuh cinta. Apakah orang tuamu mengizinkanmu datang ke hotel dan memesan kamar? Huang Cuing tahu bahwa orang tua di Huakuo relatif konservatif dan ketat terhadap anak perempuan. Pada usia 18 tahun, mereka tidak akan pernah membiarkan mereka tidur dengan anak laki-laki dengan santai. Diperkirakan kedua orang ini berbohong kepada orang tuanya dan melarikan diri secara diam-diam. "Hei, kenapa kamu memukul seseorang? Sayang, kamu baik-baik saja?" Anak laki-laki itu segera memeluk gadis itu dengan sedih. Pada saat ini, seorang pria berjas juga datang dan berkata kepada Huang Cuing dengan sangat tidak senang. "Nyonya, apa yang dimaksud dengan mengganggu tamu kita terus-menerus di sini tanpa membuka kamar? Anda bukan orang tuanya. Lalu mengapa Anda mendisiplinkan mereka?" Huang Cuing tersenyum dingin. Anda bilang saya tidak memenuhi syarat?" Pria berjas itu berkata dengan serius. "Saya manajer lobi Hotel Waldorf Astoria." "Ya, menurut saya Anda tidak memenuhi syarat." "Iya." Huang Cuing melemparkan kartu nama langsung ke wajah manajer lobi. Kartu nama ini tentu saja adalah kartu nama Cintia Yandra. Manajer lobi baru saja akan marah ketika dia mengambil kartu nama di tangannya dan melihatnya. Dia terkejut. Presiden Tuan-Tuan Takeut, Cintia Yandra." Ketika pasangan muda itu mendengar ini, mereka segera menghampiri dan melihat kartu nama itu, dan mereka berdua ketakutan. Siapa yang tidak tahu kalau Tuan-Tuan Takeawai adalah perusahaan dengan nilai pasar ratusan miliar? Huang Cuing tersenyum dan berkata, "Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksanya secara online untuk melihat apakah saya palsu. Atau, saya dapat langsung menghubungi Presiden Waldorf Astoria Cina untuk datang dan memintanya membuktikannya kepada Anda." Manajer lobi telah lama melihat bahwa Cintia Yandra bukanlah wanita biasa, dan segera meminta maaf. "Maaf, Tuan Yandra. Saya telah menyinggung perasaan Anda, saya harap Anda tenang." Manajer lobi segera berkata kepada gadis itu, Anakku, ini adalah pengusaha wanita paling terkenal di negara kita. Tuan Yandra biasanya memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan anak-anak seperti Anda. Jarang sekali agar Tuan Yandra dapat berbicara dengan Anda hari ini. Jika Anda berminat, saya akan memberi Anda beberapa kata pendidikan. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk dididik oleh Tuan Yandra." Gadis itu juga dengan cepat membungkuk hormat. "Halo, Tuan Yandra. Tuan Yandra selalu menjadi idola saya. Impian saya adalah menjadi CEO sebuah perusahaan terdaftar seperti Anda ketika saya besar nanti." Huang Cuing mendengus dingin. Kamu ingin menjadi sepertiku? Ketika aku masih dewasa, aku belajar dengan giat. Bagaimana denganmu? Kamu sedang memikirkan cara membuka kamar dengan seorang pria. Mengapa kamu tidak pulang dan belajar?" Gadis itu tidak berani membantah. Merasa malu, setelah membungkuk, dia berbalik dan pergi. Anak laki-laki melakukan hal yang sama. "Kamu tinggal." Huang Cuing menghentikan anak itu. Anak laki-laki itu berkata dengan takut-takut, Tuan Yandra, apa perintah Anda?" Huang Cuing memandang anak kecil itu sambil tersenyum dan berkata, "Malam ini,
Saya ingin kamu menemani saya. Apakah kamu bersedia? Pada saat ini, gadis itu telah keluar dari hotel karena malu, meninggalkan laki-laki itu sendirian. Anak laki-laki itu linglung untuk waktu yang lama, lalu menjawab, saya bersedia." Huang Cuing sangat senang. Dia memandang anak laki-laki berusia 18 tahun itu dan berkata pada dirinya sendiri, Cintia Yandra, saya telah baik kepada Anda. Saya menemukan Anda seorang anak laki-laki yang 12 tahun lebih muda dari Anda. Haha, kurasa kamu akan berterima kasih padaku setelah kamu bangun." Segera, keduanya dengan cepat membuka suite termahal. Ketika dia sampai di kamar, anak laki-laki itu sangat gugup dan duduk di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tuan Yandra, apa yang harus aku lakukan?" Anak laki-laki itu bertanya dengan gugup. Huang Cuing tersenyum, sayangku, kamu tidak perlu melakukan apapun, biarkan aku yang melakukannya, hehe." Karena itu, Huang Cuing menggunakan tubuh montok Cintia Yandra untuk menerkam langsung anak laki-laki itu. Di sisi lain, Adinata meminta Li Wei dari grup Longqian untuk mencari keberadaan Huang Cuing, dan dia benar-benar menemukannya. Segera, Adinata menerima telepon dari Li Wei. "Tuan Brahma, kami menemukan Huang Cuing. Dia ada di kamar 407 Hotel Ji. Kami awalnya ingin langsung menangkapnya dan memberikannya kepada Anda, tetapi tanpa diduga, orang-orang kami bergegas mendatanginya. Dia membunuh mereka semua di hotel ruang." Setelah Adinata mendengar ini, dia menjadi marah. "Kamu bajingan. Siapa yang memintamu bertindak secara pribadi? Bagaimana kamu bisa menjadi lawannya? Sekarang kamu memperingatkan ular itu. Dia pasti sudah pergi jauh. Aku akan mencarinya lagi. Tahukah kamu betapa sulitnya itu?" Pantas saja Adinata marah. Orang-orang seperti Huang Cuing dan Han Xiaozong yang bersembunyi di dunia gelap sepanjang tahun adalah yang paling pandai bersembunyi. Jika Adinata tidak menemukan tubuh Huang Cuing secepatnya dan melenyapkannya, maka tubuh Cintia Yandra mungkin akan dihancurkan oleh Huang Cuing. Li Wei menjawab, "Maaf, Tuan Brahma." Namun, wanita itu tidak lari jauh. Dia masih di Hotel Ji, tapi dia baru saja pindah kamar. Menurut peta panas, dia berganti pergi ke kamar 507. Oh, Adinata terkejut dan tidak mengerti mengapa Huang Cuing tidak memilih untuk pergi. Orang-orang yang dikirim oleh Li Wei pasti sangat terampil, tidak sebanding dengan preman biasa. Huang Cuing harus lebih memperhatikan mereka. Mengapa dia tidak melarikan diri? Satu-satunya penjelasan adalah Huang Cuing sedang melakukan sesuatu yang sangat penting saat ini. Huang Cuing ada di kamar hotel. Tentu saja dia tidak memiliki hal penting untuk dilakukan, tetapi dia mengendalikan Cintia Yandra dari jarak jauh. Mungkin Cintia Yandra memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, jadi Huang Cuing tidak mau melarikan diri. "Baiklah, Huang Cuing, karena kamu masih di Hotel All Seasons, maafkan aku, kamu sudah mati." Adinata segera bergegas ke hotel tempat Huang Cuing menginap secepat mungkin, dan tak lama kemudian dia tiba di lantai 5. Tubuh asli Adinata dan Huang Cuing sudah dekat. Bab 687. Bunuh Huang Cuing. Selama Adinata memecahkan wujud asli Huang Cuing, Cintia Yandra akan segera lepas kendali dan diselamatkan. Namun kini, yang berdiri di depan pintu kamar 507 bukan hanya Adinata, tapi juga Li Wei dan seluruh anak buahnya. Sebelum Adinata datang, mereka telah meminta semua penumpang di lantai pertama, bukan seluruh hotel, untuk check out dan pergi. Karena Huang Cuing berada dalam bahaya yang terlalu besar, dia telah membunuh beberapa anak buah Li Wei. Dia harus melakukan ini demi keselamatan para tamu. Li Wei berkata dengan wajah serius, "Tuan Brahma, wanita ini sangat kuat. Laki-laki saya dipersenjatai dengan senjata, dan dia membunuhnya menggunakan metode yang tidak diketahui bahkan sebelum mereka mendekatinya. Dan aku melihat mayat anak buahku, dan tidak ada tanda-tanda cedera sama sekali. Demi keamanan, kamu harus menungguku di bawah. Aku akan memimpin saudara-saudara masuk secara pribadi dan aku pasti akan membantumu menangkapnya." Adinata melirik Li Wei dan anak buahnya dan berkata, "Turunkan semua orangmu, aku bisa masuk sendiri." Li Wei tidak tahu tentang taktik Huang Cuing, tidak peduli seberapa banyak mereka memiliki senjata atau cara bertarung, itu akan sia-sia. Sekuat King Long, dia hampir dibunuh oleh salah satu pelayan Huang Cuing. Ketika Li Wei mendengar ini, dia langsung menjadi panik. Apa? Kamu ingin buru-buru masuk sendirian? Jangan. Wanita tua itu membunuh orang tanpa berkedip. Kamu adalah orang yang sangat penting di negara kami. Kamu tidak mungkin memilikinya. Sungguh kesalahan. Jika sesuatu terjadi padamu, seluruh hidup kita bersama tidak akan cukup untuk memberikan kompensasi padamu. Identitas Adinata tidak diketahui orang biasa. Bagaimana mungkin dia, Li Wei dari grup Longqian, tidak mengetahuinya? Keluarga Brahma sangat penting bagi militer, ilmu pengetahuan dan teknologi Tiongkok, serta banyak bidang lainnya. Tiongkok tidak boleh kehilangan keluarga Brahma sebagai bantuan dan teman. Adinata adalah yang paling menonjol di antara banyak junior. Ada kemungkinan besar bahwa keluarga Brahma juga akan jatuh ke tangan Adinata di masa depan. Oleh karena itu, Li Wei lebih memilih dia dan anak buahnya mati daripada membiarkan Adinata mengambil risiko ini.
Adinata berkata tanpa berkata-kata. Ya, aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir, dengarkan saja aku, kalian semua cepat pergi. Bagaimana Li Wei mau mendengarkan? Tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu memasuki Longtan sendirian hari ini. Tuan Brahma, tolong mundur dulu, dan aku akan memimpin saudara-saudaraku masuk. Li Wei berkata dan berteriak kepada anak buahnya. Saudaraku, cepatlah untukku. Ledakan. Sebelum Li Wei Chong menyelesaikan gerakannya, Adinata meninjunya. Adinata berkata dengan marah, apakah kamu sakit? Apakah kamu masih terburu-buru? Saya tidak peduli jika kamu ingin mati. Jika kamu melarikan diri dari Huang Cuing lagi, di mana saya akan menemukannya? Bawa anak buahmu dan segera keluar dari sini. Li Wei dipukul dan tidak marah sama sekali. Dia juga merasa Adinata tidak ingin melibatkan mereka dan bertingkah seperti pahlawan tunggal di film tersebut. Li Wei berlutut di tempat, dengan air mata mengalir di wajahnya. Tuan Brahma, jika Anda bersikeras untuk masuk, saya bersedia hidup dan mati bersama Anda. Ledakan! Ledakan! Orang-orang yang dibawa oleh Li Wei juga berlutut di tanah. Saya bersedia hidup dan mati bersama Tuan Brahma. Adinata menutupi wajahnya tanpa daya. Bagaimana kamu bisa benar-benar menyia-nyiakan waktuku? Aku tidak pernah berpikir untuk mati secara heroik. Namun adegan ini membuat Adinata sedikit terharu. Li Wei tidak takut mati, dan dia bisa dianggap bawahan yang baik bagi Adinata karena mampu melakukan ini. Adinata membantu Li Wei berdiri dan berkata, oke, kamu tetap di sini dan biarkan semua anak buahmu turun. Ini, Li Wei masih ragu-ragu. Dia merasa anak buahnya semuanya adalah pahlawan yang mempertaruhkan hidup dan mati dan tidak akan mundur dari pertempuran. Adinata buru-buru berkata, jangan buang waktuku. Sekarang Cintia Yandra telah dibawa pergi oleh Huang Cuing. Jika kamu menundaku 1 menit lagi, Cintia akan berada dalam bahaya selama 1 menit lagi. Ketika Li Wei melihat ini, dia berhenti berbicara omong kosong dan segera meminta anak buahnya turun dan menunggu. Saat ini, Adinata memberitahunya alasan sebenarnya mengapa Adinata ingin mereka pergi. Saya melihat Adinata mengeluarkan sesuatu dari pakaiannya. Li Wei tidak bisa melihat benda ini. Dia hanya bisa melihat tangan Adinata tiba-tiba menghilang begitu saja. Tuan Brahma, kenapa tanganmu hilang? Li Wei melihat pemandangan ini dengan heran. Adinata tersenyum dan berkata, inilah sebabnya saya ingin Anda pergi. Apa yang saya pegang di tangan saya sekarang adalah jubah tembus pandang kuantum yang mungkin hanya dikembangkan dalam beberapa dekade mendatang. Li Wei berkata, jubah gaib? Kamu ingin menerobos Kunchorosuk dengan mengenakan jubah gaib? Adinata mengangguk. Mengenakan jubah tembus pandang, orang lain tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tidak mudah bagi Adinata untuk membunuh Huang Cuing. Li Wei menjadi bersemangat. Dia Tuhan. Keluarga Brahma sangat kuat. Jika teknologi mutakhir seperti itu digunakan di militer Tiongkok, Adinata berkata, saya akan berkomunikasi dengan departemen terkait di Cina tentang teknologi jubah tembus pandang kuantum nanti. Kita akan membahasnya nanti. Li Wei sangat senang. Adinata mengenakan jubah tembus pandang dan bertanya pada Li Wei, bagaimana? Apakah kamu masih bisa melihat? Li Wei menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Adinata memerintahkan, buka pintunya, aku ingin membunuh perempuan jalang itu. Li Wei bertanya, Tuan Brahma, apakah Anda menginginkan senjata? Saya punya senjata di sini. Adinata hanya memiliki belati di tangannya sekarang, tapi dia tidak membutuhkan yang lain. Tidak, aku sendiri yang akan menikamnya sampai mati dengan pisau. Kata Adinata, membunuh seseorang dengan pistol sangatlah tidak masuk akal. Dia ingin menggunakan pisau untuk menikamnya sampai mati satu persatu, membiarkannya menderita penyiksaan sebelum dia mati, dan membuatnya menatap mata Adinata dan bertobat. Buka pintunya. Li Wei segera membuka pintu nomor 507 dengan kartu kamar. Kamu tunggu di luar, kamu tidak perlu masuk, agar tidak menyeretku ke bawah. Perintah Adinata pada Li Wei. Ya, jika Tuan Brahma membutuhkan bantuan, saya akan segera mendukungnya. Li Wei Dao. Adinata tidak mengatakan apa-apa lagi, membuka pintu dan masuk. Lampu di dalam kamar menyala, dan seorang wanita parubaya berwajah jelek sedang duduk di tempat tidur dengan senyum cerah di wajahnya. Wanita ini adalah istri Han Xiaozong, Huang Cuing. Adinata memandang wanita ini, memegang belati di tangannya, mendekat selangkah demi selangkah. Ketika Huang Cuing melihat pintu terbuka, dia tidak panik. Dia masih tersenyum dan membiarkan seekor kucing keluar dengan santai, berpikir bahwa itu akan menyelesaikan masalah. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa kali ini, tidak ada yang masuk. Oh, Huang Cuing sedikit terkejut. Kenapa kali ini, ketika dia membuka pintu, tidak ada yang masuk? Mungkinkah dia ketakutan setelah membunuh beberapa orang tadi? Huang Cuing tidak memperhatikan dan terus tersenyum bahagia. Namun, dia tidak tahu bahwa saat ini, Adinata, yang mengenakan jubah tembus pandang kuantum, diam-diam telah tiba di depannya. Pergilah ke neraka, penyihir tua. Adinata melambaikan belati dan menusukkannya ke jantungnya. Huang Cuing langsung menjerit kesakitan.
Setelah melukai Huang Cuing dengan serius, Adinata melepas jubah tembus pandang kuantumnya dan memperlihatkan wajah aslinya. Dia ingin Huang Cuing melihat dengan jelas siapa yang membunuhnya sebelum dia meninggal. Dia ingin Huang Cuing mengetahui konsekuensi menyinggung dia, Adinata, dan menyentuh istrinya. Namun, Huang Cuing memandang Adinata. Wajahnya tidak terkejut atau marah. Dia masih memiliki senyuman seperti musim semi, dan berkata, "Sayang, kamu belum makan? Berusahalah lebih keras lagi." Bab 688. Di mana Cynthia Yandra? Adinata sangat marah. "Kamu wanita kejam. Kamu berani memprovokasi saya ketika kamu akan mati." Adinata dengan cepat mencabut belati yang telah dimasukkan ke dalam tubuh Huang Cuing, lalu memasukkannya lagi dengan paksa. "Ah!" Huang Cuing menjerit kesakitan dan mengeluarkan seteguk darah. Dua bagian yang dimasukkan Adinata adalah bagian tubuh manusia yang sangat fatal, dan kebanyakan orang tidak akan pernah mampu menanggungnya. Meskipun Huang Cuing mengetahui beberapa ilmu sihir, kebugaran fisiknya sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Mungkin saya sudah memikirkannya. Setelah operasi penggantian otak berhasil, saya akan menggunakan tubuh orang lain, sehingga tubuh saya sendiri tidak akan dirawat dan dilatih. Namun, setelah ditusuk untuk kedua kalinya, Huang Cuing tetap tidak memohon ampun, melainkan terus memprovokasi. Huang Cuing masih memiliki senyum aneh di wajahnya, menatap Adinata, dan berkata, "Berusahalah lebih keras." Pengadilan kematian. Adinata sangat marah. Huang Cuing ini akan mati. Dia jelas kesakitan, tapi dia masih harus berpura-pura. Adinata menikam dengan keras untuk ketiga kalinya. "Engah!" Huang Cuing memuntahkan seteguk darah lagi, meskipun dia lemah. Dia masih berkata, Itu tidak cukup." "Ah!" Saat ini, Li Wei, yang berada di luar pintu, bergegas masuk dengan marah. "Wanita jahat, bukankah pisaunya tidak cukup kuat? Aku akan memberimu senjatanya." Beberapa bawahan Li Wei telah terbunuh di tangan Huang Cuing. Dia sudah lama ingin membalaskan dendam saudara-saudaranya secara pribadi. Sekarang dia melihat Huang Cuing ditusuk oleh pisau Adinata. Dia merasa kekuatannya tidak cukup, jadi Li Wei segera bergegas masuk. "Ledakan! Ledakan! Ledakan!" Li Wei menembak Huang Cuing 3 kali. Huang Cuing menjerit kesakitan 3 kali dan segera meninggal. Namun, yang aneh adalah sebelum Huang Cuing meninggal, dia masih tidak memiliki rasa takut. "Masih dengan senyuman di wajahku. Wanita yang mengerikan." Adinata memandangi tubuh Huang Cuing dan diam-diam terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang yang berperilaku dan berbicara begitu aneh sebelum kematiannya. Tampaknya orang yang sering hidup di dunia gelap memang berpikir berbeda dari orang biasa, tapi Adinata tidak terlalu memikirkannya. Namun, Li Wei sepertinya lebih membenci Huang Cuing daripada Adinata. Setelah Huang Cuing meninggal, Li Wei mengambil belati yang digunakan Adinata dari tanah dan menusuk tubuhnya beberapa kali. Sambil menusuk, dia berteriak, "Luar biasa kan? Tidakkah menurutmu kekuatan tusukannya terlalu lemah? Coba saya lihat apakah kamu berteriak lagi. Apakah kali ini cukup keras?" "Hah?" Adinata berkata, Li Wei, itu sudah cukup. Almarhum telah tiada, sekarang Huang Cuing telah meninggal." Adinata merasa tidak perlu menyiksa tubuhnya. Li Wei berdiri dan berkata, Apa yang perlu saya lakukan selanjutnya?" Adinata berkata, Huang Cuing sudah meninggal, Cynthia Yandra seharusnya koma sekarang. Saya harus menemukan istri saya sesegera mungkin." Li Wei berkata cepat, Aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya sekarang juga." Adinata mengangguk. Cynthia memakai pakaian yang sangat sedikit saat keluar di malam hari. Jika seseorang pingsan di suatu tempat, itu akan sangat berbahaya. Mereka harus ditemukan sesegera mungkin. Saya harus meminta orang-orang dari keluarga sakti untuk bergerak. Adinata memikirkannya dan segera menelepon Anastasia. "Hei, suamiku, bagaimana kabarmu di sana? Apakah kamu dan saudari Cynthia baik-baik saja?" Anastasia bertanya dengan cemas. Adinata berkata, Anastasia, jangan khawatir, saya telah memecahkan wanita tua yang mengendalikan Cynthia. Sekarang kita hanya perlu menemukan di mana Cynthia berada. Kamu, keluarga sakti, relatif akrab dengan ibu kota. Kamu punya mata-mata di mana-mana. Aku ingin kamu membantuku menemukan kecantikan." Anastasia berkata dengan cepat, Baiklah, saya akan meminta kakek mengirim semua orang untuk mencari saudari Cynthia." Setelah menutup telepon, Adinata dan Li Wei segera dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing mengatur orangnya sendiri untuk mencari. "Mana aku harus menemukannya?" Adinata keluar dari hotel dan berdiri di pinggir jalan, ragu-ragu. Huang Cuing berdandan sangat cantik. Dia pasti pergi ke bar atau klub malam. Mari kita mulai dengan tempat-tempat seperti ini. Setengah jam kemudian, Adinata, Ganendra dan yang lainnya tiba di bar jalan di Jalan Gongti Utara. Saat ini, bar belum dibuka kembali, tetapi sebagian besar tamu yang baru saja datang ke bar untuk mengeluarkan uang kembali lagi. Mereka kembali bukan untuk terus minum, tetapi dipanggil kembali atas perintah Adinata untuk diselidiki. "Hei, apa yang terjadi? Aku sudah sampai di rumah, dan tiba-tiba aku dipanggil." Sepertinya itu sebuah pertanyaan.
Mohon kerjasamanya. Apa kamu tidak melihat mobil jenis apa yang diparkir di sana? Aku akan pergi. Yang dimulai dengan V, yang dimulai dengan A. Luar biasa. Ini pukulan besar. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat membantu pukulan besar. Para tamu sedang berbicara dan diselidiki. Isi penyelidikannya adalah Ganendra mengambil foto Cynthia Yandra dan bertanya apakah dia pernah melihat wanita ini. Aku pernah melihatnya. Aku pernah melihat wanita ini. Dia baru saja datang ke bar. Seorang pria tiba-tiba mengenali Cynthia Yandra. Adinata, yang berdiri di samping sambil merokok, segera berjalan dengan penuh semangat dan meraih pakaian pria itu. Di mana dia sekarang? Ketika pria itu melihat Adinata, dia sedikit gugup dan berpikir, apakah ini yang terbaik? Namun, dia langsung menjawab, sepertinya dia pergi bersama seorang pria di bar. Pada saat ini, rekan di sebelah pria itu juga berkata, dia, ya, seorang pria pergi ke bar untuk mengundangnya minum. Mereka berdua mengobrol dengan baik, lalu tiba-tiba bar tutup dan semua orang keluar. Kami tidak memperhatikan apakah mereka berdua berjalan bersama. Adinata khawatir. Mungkinkah Cynthia Yandra bersama pria yang ditemuinya secara kebetulan di bar saat ini? Lalu pada saat ini, bukankah Cynthia Yandra? Segera siapkan pengawasan bar untukku. Temukan pria itu secepat mungkin. Adinata berteriak ke mobil di sebelahnya. Ya, menjadi kuat jauh lebih nyaman, dan mengingat kondisi saat ini, pengawasan dapat digunakan untuk menemukan potret Anda, dan dapat segera dibawa ke Departemen Keamanan Publik untuk dipindai, dan identitas Anda dapat diverifikasi secara instan. Kemudian, Anda bisa mengetahui alamat rumah Anda sesegera mungkin. Itulah manfaat sensus. Meski Anda tidak tahu seperti apa rupanya, Anda bisa menemukan orang tersebut dengan mengambil sidik jari dari cangkir yang digunakannya. Lebih dari 20 menit kemudian, Adinata memimpin orang-orang dan bergegas ke sebuah komunitas di ibu kota. Bang bang. Semangka mengetuk pintu. Siapa? Properti. Begitu dia membuka pintu, orang-orang Adinata segera menaklukkan pria itu. Pria ini adalah pria yang pernah mengobrol dengan Cynthia Yandra di bar sebelumnya. Adinata menjambak rambut pria itu dan bertanya dengan kejam. Di mana istriku? Pria itu sangat gugup. Saudaraku. Apakah ada kesalahpahaman? Siapa istrimu? Aku tidak kenal dia. Bagaimana kamu bisa menemukanku di sini? Ledakan. Ganendra meninjunya. Orang yang baru saja kamu ajak bicara di bar tipe pekerja adalah istri Tuan Brahma. Katakan padaku, kemana kamu membawa tuan kami? Bab 689. Cynthia Yandra, saya tidak membunuh siapapun. Pria itu mengerti untuk siapa Adinata, Ganendra dan yang lainnya ada di sini. Pria itu diam-diam bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia tidak setuju dengan pelukan kecantikan setingkat Dewi itu sekarang. Kalau tidak, dia pasti sudah dicabik-cabik oleh suaminya sekarang. Semua orang suka makan buah terlarang, dan semua orang suka Dewi. Tapi itu tergantung apakah Anda punya kekuatan untuk menelannya. Kalau tidak, Anda akan mendapat masalah. Laki-laki masih sangat pintar dalam bidang ini. Pria itu tahu bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun, jadi dia berkata perlahan, maksud Anda Nona Yandra, kan? Ya, Nona Yandra dan saya minum segelas anggur di bar, tetapi tidak lama setelah minum, bar bertanya kapan sudah tutup. Kami berpisah dan bahkan tidak meninggalkan pesan WeChat. Ledakan. Ganendra meninjunya lagi. Persetan. Tuan Cynthia Yandra sangat cantik. Mengapa Anda mengundang orang untuk minum di bar hanya untuk tidur? Dapatkah saya mempercayai omong kosong yang Anda katakan? Pria itu tampak polos dan berkata, saya benar-benar tidak berbohong. Saya tidak tertarik pada Nona Yandra. Anda salah paham. Ledakan. Ganendra tidak sabar. Dia tahu Adinata sedang cemas, jadi dia berhenti menggunakan tinjunya dan menembak kaki pria itu. Ah! Pria itu menjerit kesakitan. Ganendra terus menekan. Katakan atau tidak? Pria itu menutupi kakinya dan masih menjawab seperti sebelumnya. Saya benar-benar tidak berbohong. Nona Yandra dan saya berpisah di bar. Adinata melihat ekspresi pria itu dan merasa apa yang dia katakan pasti benar. Sial, sudah 1 jam dan aku masih belum bisa menemukan keberadaan Cynthia. Cynthia, kamu di mana? Jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Adegan dari mimpi buruk itu muncul lagi di depan mata Adinata. Dia benar-benar tidak bisa menerima Cynthia Yandra sekarat dan meninggalkan hidupnya. Tepat ketika Adinata khawatir dan masih tidak dapat menemukan keberadaannya, Anastasia menelepon. Hei, suamiku, aku menemukan Suster Cynthia, kata Anastasia. Ketika Adinata mendengar ini, ekspresi sedih di wajahnya langsung menghilang. Benarkah? Di mana dia? Anastasia menjawab, saya telah membawa pulang Sister Cynthia. Silakan segera kembali. Adinata, baiklah, saya akan segera ke sana. Adinata meninggalkan rumah pria itu tanpa berhenti dan langsung menuju Villa Sishan. Kecantikan. Adinata memasuki gerbang villa dan hampir berlari sampai ke rumah. Kemudian, dia melihat Cynthia Yandra terbaring di sofa, tanpa koma, mengenakan mantel wanita yang seharusnya menjadi milik Anastasia.
Anastasia mungkin melihat bahwa Cynthia Yandra mengenakan pakaian yang terlalu sedikit, jadi dia menutupinya. Anastasia melihat Adinata datang dan berkata dengan cepat, "Suamiku, saudari Cynthia tidak sadarkan diri selama ini. Kami tidak dapat membangunkannya, tidak peduli bagaimana kami memanggilnya. Haruskah kami mengirimnya ke rumah sakit untuk pemeriksaan?" Adinata melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, dia dipenjara oleh Huang Chuing dengan aksesoris itu sekarang. Selama dia melepas aksesoris di tubuhnya, dia akan baik-baik saja." Mengatakan itu, Adinata segera melepas semua aksesoris kuno yang dikenakan Cynthia Yandra di leher, telinga, dan tangannya, lalu melemparkannya ke Ganendra. "Dibakar barang-barang ini untukku, dan buang semua ampasnya. Jangan tinggal juga." "Semangka?" "Iya." Setelah dipindahkan, Adinata terus menepuk wajah Cynthia Yandra untuk membangunkannya. Saat mencoba membangunkan Cynthia Yandra, Adinata bertanya pada Anastasia, "Ngomong-ngomong, di mana kamu menemukan Cynthia?" Anastasia menjawab, "Itu terjadi di bioskop di pusat perbelanjaan." "Bioskop?" Adinata sedikit terkejut. Dia tidak pernah menyangka Huang Chuing akan pergi ke tempat seperti itu. "Apakah bioskopnya tutup? Ketika kamu menemukannya, apakah ada orang lain di sekitarnya?" Adinata bertanya. Anastasia menjawab, Sudah tutup, tetapi wanita itu memberi bioskop sejumlah besar uang dan memesan pertunjukan. Saya kira wanita itu bosan dan ingin menonton film. Ketika saya menemukan Suster Cynthia, dia sedang duduk sendirian di kursi bioskop. Tidak ada orang lain." Adinata menghela nafas lega. Itu bagus." Kurang dari 2 menit kemudian, Cynthia Yandra akhirnya terbangun. "Cynthia, kamu bangun." Adinata dengan senang hati memegang tangan Cynthia Yandra. Dalam 10 jam terakhir, Adinata sangat khawatir mimpinya akan menjadi kenyataan, dan betapa khawatirnya Cynthia Yandra akan mati. Sekarang, itu akhirnya menjadi alarm palsu. "Aku lebih suka tidak memiliki kemampuan meramal, aku lebih suka tidak menjadi dewa, dan aku tidak ingin sesuatu terjadi pada si cantik." Inilah yang selalu dikatakan Adinata pada dirinya sendiri. "Suamiku, kamu kembali." Cynthia Yandra masih sedikit bingung saat melihat Adinata. Adinata tersenyum dan mengangguk. Aku kembali. Istriku, maafkan aku tidak melindungimu dengan baik." Cynthia Yandra menggaruk kepalanya dan tiba-tiba berkata dengan terkejut, "Ngomong-ngomong, ada penyapu di perusahaan. Dia sangat aneh. Dia membuatku pingsan dengan bensin." Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, Jangan takut, istriku, dia sudah mati. Dia tidak bisa lagi menyakitimu." Cynthia Yandra sedikit terkejut, dia dengan cepat mengulurkan pergelangan tangan kirinya dan memeriksa waktu. "Ini hampir pagi. Apakah saya tidak sadarkan diri selama lebih dari 10 jam? Tanya Cynthia Yandra. Adinata mengatakan kepadanya dengan jujur, "Cynthia, apa yang akan saya katakan selanjutnya mungkin sedikit menakutkan. Wanita tua yang menyapu lantai yang Anda temui, dia mengambil kendali atas tubuh Anda." "Apa? Kendalikan tubuhku? Bagaimana dia melakukannya?" Cynthia Yandra terkejut. Adinata berkata, "Saya tidak tahu bagaimana melakukan metodenya." Cynthia Yandra dengan cepat bertanya, "Lalu dia menindihku dan untuk apa dia memanfaatkanku?" Adinata dan Anastasia saling memandang dan tidak sanggup mengatakan yang sebenarnya padanya sekarang. "Cynthia, bagaimana kalau kita membicarakan masalah ini besok?" Adinata sedikit khawatir Cynthia Yandra tidak akan mampu menerima kebenaran. Bagaimana Cynthia Yandra bisa menjadi wanita kecil yang bisa menunggu dengan tenang? Cynthia Yandra berkata, "Suamiku, kamu kenal aku. Aku orang yang sangat kuat dan memiliki ketahanan mental yang kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Katakan yang sebenarnya. Dalam 10 jam terakhir, apa yang telah kamu sudah selesai?" Adinata menghela nafas dan berkata, "Jika kamu membunuh seseorang." Cynthia Yandra tertegun di tempat. Seluruh tubuhnya menjadi ketakutan, dan tubuh halusnya gemetar. Aku membunuh seseorang?" Cynthia Yandra hampir menitikkan air mata. Adinata memegang tangan Cynthia Yandra dan berkata, Sayang, bukan kamu yang membunuhnya, melainkan wanita tua bernama Huang Chuing. Kamu tidak boleh menyalahkan dirimu sendiri untuk ini." Cynthia Yandra menutupi wajahnya. Tetapi, saya adalah presiden sebuah perusahaan terdaftar. Jika saya membunuh seseorang sekarang, bagaimana saya bisa pergi ke perusahaan atau bertemu orang-orang di masa depan? Seluruh masyarakat akan berpikir bahwa saya adalah seorang pembunuh, dan hidupku sudah berakhir." Manson di samping berkata, meskipun Edvard Su segera menyembunyikan masalah ini, seseorang masih memposting foto itu di internet, dan orang-orang di Weibo dan suara tertentu juga memberitahu saya, mereka tidak akan dapat menyembunyikan pencarian panas Cynthia Yandra. Setelah Cynthia Yandra mendengar perkataan Manson, dia langsung memeluk Adinata seperti anak kecil. Sayang, tolong selamatkan aku tidak membunuh siapapun, beritahu mereka bahwa bukan aku yang membunuhnya, aku tidak ingin untuk masuk penjara." "Saya tidak ingin masuk penjara, akankah ada yang percaya padaku?" "Tidak ada yang akan percaya pada aku, kan? Suamiku, aku tidak membunuh siapapun." Bab 690. Cynthia Yandra, apa yang telah kulakukan?
Cynthia Yandra menangis dan sangat ketakutan. Dia adalah wanita yang sangat memperhatikan citra dan evaluasi. Ketika dia di Aurous Halls, dia adalah CEO tercantik di Aurous Halls. Ketika dia tiba di Tianhai, dia menjadi CEO tercantik di Tianhai. Kemanapun dia pergi, dia dihormati, dikagumi, dan dipuji. Dia benar-benar tidak bisa menerima bahwa dia distigmatisasi sebagai pembunuh dan dicerca oleh seluruh masyarakat. Karena dia tidak bersalah, dia tidak membunuh siapapun sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Fakta ini sangat aneh sehingga tidak ada yang bisa menerimanya. Yang lain mengendalikan tubuh mereka sendiri untuk membunuh orang, tetapi mereka sendiri yang harus menanggung keburukan tersebut. Namun jika Anda mencoba menjelaskannya kepada masyarakat atau hakim, tidak akan ada yang percaya. Adinata menepuk punggung Cynthia Yandra dan berkata dengan nyaman, "Cynthia, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa." Anastasia juga menghiburnya. "Dia, saudari Cynthia, baik suami kami maupun keluarga sakti kami tidak akan mengizinkan Anda memasuki sel." Cynthia Yandra secara alami tahu bahwa Adinata dan keluarga sakti sangat berkuasa di negara ini. Jika mereka ingin mengirimnya ke luar negeri sekarang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Cynthia Yandra terisak, "Saya tidak ingin meninggalkan Tiongkok. Saya tidak ingin bersembunyi di luar negeri selama sisa hidup saya." Adinata berkata, "Cynthia, aku sudah punya solusi untuk masalah ini. Apakah kamu masih ingat wanita yang terlihat sangat mirip denganmu?" Cynthia Yandra mengangguk. "Saya ingat. Apakah itu gadis operasi plastik dari Tianhai?" Adinata mengangguk dan berkata, "Iya, meskipun fotomu telah beredar di internet, ada seorang wanita yang persis sepertimu di dunia ini. Sekarang aku telah mengatur agar dia bekerja di sebuah perusahaan hiburan. Dia adalah orangku. Aku akan memintanya untuk menggantikanmu dan membuatnya mengakui bahwa dialah yang mengemudikan mobil itu." Manson tersenyum dan berkata, "Trik ini memakan waktu beberapa detik, jadi sangat mudah. Bahkan jika opini publik di internet tidak dapat diredam, ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Dengan kekuatan keluarga Brahma dan keluarga Sakti, tidak ada masalah jika masalah ini tidak diungkap, apalagi sekarang sudah ada solusi yang tepat. Katakan saja itu mobil yang dikemudikan oleh wanita yang melakukan operasi plastik. Siapa yang tahu?" Cynthia Yandra tahu bahwa wanita itu menjalani operasi plastik yang sama dengannya, dan orang luar tidak akan pernah bisa membedakannya. Namun, dia masih merasa sangat tidak nyaman. "Tetapi tidak peduli apa, saya masih sangat menyesal bahwa seseorang mengendalikan tubuh saya dan membunuh seseorang." "Siapa orang yang meninggal? Apakah orang tua atau anak-anak?" Adinata berkata, "Itu adalah seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Identitasnya diketahui, dan dia adalah seorang pengedar narkoba. Polisi juga menangkap sekelompok pengedar narkoba karena memverifikasi identitasnya. Anda telah melakukan pelayanan yang berjasa. Nyata." Setelah mendengar bahwa orang itu adalah orang jahat, Cynthia Yandra akhirnya tersenyum. Adinata mengangguk. Saat kecelakaan itu terjadi, pria pengendara sepeda motor itu baru saja selesai merokok, dan dia menerobos lampu merah bahkan tanpa memakai helm. Bahkan jika dia tidak bertemu denganmu, dia ditakdirkan untuk ditabrak oleh orang lain. Jadi, istriku, kamu tidak perlu merasa terlalu bersalah." Mendengar perkataan Adinata, Cynthia Yandra akhirnya merasa lebih baik. Setelah menenangkan diri, Cynthia Yandra terus bertanya, "Lalu apa? Setelah memukul orang itu, kemana saya pergi? Apakah saya dibawa ke kantor polisi?" Saat ini, Adinata, Anastasia dan Manson semuanya memiliki ekspresi yang berat. "Ada apa? Kenapa kalian semua berekspresi seperti itu? Hal buruk apa yang dilakukan wanita jahat itu pada tubuhku?" Cynthia Yandra bertanya dengan cepat. Dia koma selama 10 jam tadi. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. "Ini sangat menakutkan." Anastasia berkata, "Saudari Cynthia, jangan gugup. Ketika mobil itu jatuh, Edward Su kebetulan berada di seberang jalan dan melihatmu. Kemudian Edward Su membawamu pergi." Tidak lama kemudian, Adinata bergegas mendekat bernegosiasi dengan wanita itu. Setelah itu, dia pergi ke bioskop untuk menonton film. "Kami baru saja membawamu kembali dari bioskop." Cynthia Yandra menghela nafas lega. Saya takut setengah mati. Saya pikir wanita jahat itu akan melakukan hal buruk lainnya." Adinata dengan lembut membelai dahi Cynthia Yandra dan berkata, "Cynthia, jangan terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa. Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu." Cynthia Yandra mengangguk dengan penuh semangat dan bertanya, "Suamiku, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu membunuh wanita itu, apakah kamu akan dibalas?" "Menurutku dia tidak seperti orang biasa." Anastasia juga menjadi khawatir. "Dia, suamiku, bukankah kamu mengatakan bahwa wanita itu juga punya suami? Jika suaminya mengetahuinya, apakah dia akan membalas dendam padamu?" Manson berkata, "Saya mengirim orang untuk memblokir berita dan mencegah wanita itu memasuki rumah sakit untuk menggali jenazahnya." Adinata berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa. Iblis Han Xiaozong itu telah lama berselisih denganku. Aku membunuh ibunya sebelumnya dan mengambil gadis yang dibesarkannya selama bertahun-tahun.
Bahkan jika istrinya belum meninggal, dia tidak akan membiarkanku pergi. Cynthia Yandra segera menjadi gugup. Ya, apa yang harus kita lakukan? Adinata menghibur pihak lain. Tidak apa-apa. Beberapa keluarga besar kami sekarang sedang mencari Han Xiaozong. Saya yakin dia akan segera ditangkap. Lagi pula, aku masih berharga baginya. Bahkan jika dia menemukanku, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Pokoknya, jangan khawatirkan aku. Ada banyak orang yang melindungiku. Tapi kamu, tolong jangan biarkan apapun terjadi padamu. Pada saat ini, Anastasia membawakan semangkuk sup panas dan menyerahkannya kepada Cynthia Yandra. Saudari Cynthia, silakan makan semangkuk sup panas. Cynthia Yandra menggelengkan kepalanya. Terima kasih, Anastasia, aku tidak nafsu makan sekarang. Aku merasa tubuhku sangat kotor setelah dirasuki oleh wanita tua jelek itu. Aku ingin mandi. Anastasia mengangguk dan berkata, iya, silakan. Begitu Cynthia Yandra berdiri, Adinata juga berdiri dan memeluknya dari belakang. Sayang, bolehkah aku mencucinya bersamamu? Cynthia Yandra menjadi malu, tapi dia mengangguk, dia sangat membutuhkan kehadiran Adinata sekarang. Adinata juga tahu bahwa Cynthia Yandra baru saja mengalami adegan mimpi buruk. Jika seseorang tinggal di ruang tertutup sendirian, dia akan memiliki pikiran acak. Anastasia sama sekali tidak cemburu. Saudari Cynthia, aku sangat iri padamu. Ketika suami kita kembali, kamu akan menjadi orang pertama yang disukai. Aku bahkan tidak punya bagian. Adinata mengaitkan hidung Anastasia. Jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan siapapun malam ini. Pada saat yang sama, Chonghai Brahma, yang berada di Inggris, mengadakan konferensi video 8 keluarga besar di kamar tidurnya. Di depan Chonghai Brahma, proyeksi 7 orang muncul di dinding putih. Konferensi video ini secara alami menggunakan teknologi proyeksi holografik. Sebagai kakak laki-laki tertua dari 8 keluarga besar, Presiden Ross pertama kali bertanya, Tuan Brahma, Anda tiba-tiba mengadakan konferensi video. Apakah ada yang ingin Anda umumkan? Pu Shijun menguap, sebaiknya kamu mengatakan sesuatu yang penting. Jika tidak, kamu akan mengganggu mimpi indahku. Chonghai Brahma memandang anggota keluarga lainnya dan berkata, ya, saya ingin mengumumkan kabar baik kepada Anda. Cucu saya, Adinata baru saja memberitahu saya bahwa dia telah membunuh Han yang mengendalikan keluarga Smith. Istri Xiaozong, Huang Chuying.